Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti kajian Jumat pagi hari ini secara live streaming dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah pada kesempatan pagi hari ini Jumat Pon 14 Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2026. Seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu atas limpahan rahmat, limpahan nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tentu itu menjadi satu sarana untuk kita jadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya, Bapak dan Ibu semuanya senantiasa dapat mengikuti secara istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kajian untuk kita pagi hari ini insya Allah masih melanjutkan dengan hadis yang kemarin, yaitu tentang
halal dan haram. Karena pada Jumat yang lalu penjelasan hadis ini belum sepenuhnya selesai. Pada hadis yang kemarin kita kaji bersama Bapak Ibu, yang pertama itu oleh Rasulullah bahwa sesuatu yang halal itu jelas kehalalannya, bahwa yang haram pun jelas keharamannya. Perihal tentang halal dan haram, baik itu yang menyangkut perihal tentang makanan, minuman ataupun pekerjaan sesuatu, tentu itu berdasarkan keterangan dari dalil nas baik Al-Quran maupun sunnah. Akan tetapi dalam hadis ini Bapak Ibu, di antara yang halal dengan yang haram itu terdapat sesuatu yang ragu, ya. Terdapat sesuatu yang samar. Nah, yang ragu dan samar ini dalam bahasa agama dinamakan dengan subhat. Napa Bu? Subhat. Subhat itu artinya samar-samar, ya. Tidak jelas itu halal, tidak jelas pula itu haram. Itu namanya subhat. Termasuk dalam sesuatu pekerjaan. Kadang-kadang kita juga mendapati sesuatu yang membingungkan. Ini halal apa haram kalau diperbuat. Nah, itulah yang dinamakan dengan subhat. Ketika kita mendapati sesuatu yang bersifat subhat, oleh Rasulullah dianjurkan untuk ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Alasannya apa? Untuk membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang menjurus kepada keharaman, walaupun belum tentu keharamannya. Tapi oleh Rasulullah, kalau kita mendapati sesuatu yang bersifat subhat, maka sebaiknya ditinggalkan. Nah, kemudian pada sambungan hadis ini adalah perihal tentang Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam tubuh kita itu ada yang namanya segumpal daging, namanya mudghah, ya. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang kelanjutan dari hadis ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan perihal tentang masalah makanan, ataupun dalam hal ini adalah macam-macam binatang yang oleh kita di masyarakat menjadi satu pertanyaan. Ini jenis binatang yang haram atau ini jenis binatang yang halal. Bapak Ibu, saya mendapati ada 100 daftar nama hewan, ya. Tapi tentu dalam kajian pagi hari ini tidak akan saya sampaikan semuanya. Yang sudah jelas kehalalannya dan yang sudah jelas keharamannya tidak akan saya sampaikan. Tapi ada beberapa binatang yang oleh kita kadang-kadang kita masih ragu. Bapak Ibu, saya cuma ingin menyampaikan, ya, supaya apa? Memberikan kejelasan kepada kita. Oh, binatang tersebut menurut pendapat dari madhab Hanafi seperti ini, menurut madhab Maliki seperti ini, menurut madhab Syafi'i seperti ini, menurut madhab Hambali seperti ini. Insya Allah Bapak Ibu, ada beberapa jenis binatang yang ingin saya sampaikan yang oleh kita dirasa masih bersifat subhat.
Yang pertama, Bapak Ibu sering mendapati yang namanya bekicot, blekicot, ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu bekicot. Kalau kita orang Gerinting sering ngomongnya bekicot, blekicot. Nah, bekicot atau blekicot, ya. Ini menurut Hanafiyah, Bapak Ibu, bekicot itu dihukumi haram. Ini menurut madhab atau pendapat Hanafiyah, ya. Akan tetapi menurut pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bekicot itu hukumnya halal, ya. Perkara kita mengatakan itu menjijikan atau tidak, ya. Tapi yang mengharamkan itu adalah pendapatnya Hanafiyah. Tapi kalau Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menghukumi bekicot itu adalah halal. Alasannya itu termasuk binatang ternak. Tapi ini pendapat Bapak Ibu, itu pendapat dari 4 madhab. Hanafiyah itu menghukumi haram, tapi Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu menghukumi halal. Perkara Bapak Ibu mau mengkonsumsi bekicot atau tidak itu urusan panjenengan. Kalau saya secara pribadi untuk sementara ini belum berani mengkonsumsi bekicot, gitu ya. Nah. Yang berikutnya Bapak Ibu, biawak. Biawak itu dalam bahasa kita menyawak, ya. Apa itu hukumnya biawak? Mohon maaf Bapak Ibu, saya cuma membacakan saja, ya. Ini kebetulan saya mendapati ada tabel, ya. Kalau biawak itu menurut Hanafiyah hukumnya haram. Tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, biawak itu hukumnya halal, ya. Itu menurut 3 pendapat para ulama. Menghalalkan sementara yang satu mengharamkan. Monggo Bapak Ibu kalau mau mengkonsumsi biawak terserah panjenengan, tidak pun tidak masalah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya cacing. Ini cacing, ya. Kira-kira seperti apa ini cacing? Kalau cacing Bapak Ibu, menurut Hanafiyah dan Malikiyah itu hukumnya halal. Tapi kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu hukumnya haram. Perbedaan-perbedaan seperti ini tentu masing-masing memiliki argumentasinya masing-masing, kemudian disesuaikan dengan keadaan saat itu, ya. Jadi Bapak Ibu, cacing itu menurut Hanafiyah dan Malikiyah itu hukumnya halal, sementara menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu hukumnya haram. Oke. Yang berikutnya cicak. Bu, cicak niku napa, Bu? Cecek, ya. Ana sing pernah ngempleng cecek? Nggak ada, ya. Ya. Oh, panganan sing enak-enak nggih pirang-pirang kok masak cecek mau ya. Nah, cecek kalau menurut Hanafiyah itu hukumnya haram. Sementara menurut Malikiyah itu hukumnya halal. Tapi Syafi'iyah dan Hanabilah itu menghukumi
haram. Ya. Bahkan cecak itu bisa dibunuh. Ya. Ini cecak, ya. Maka Bapak dan Ibu, kalau di antara 4 pendapat, kemudian 3 para ulama yang berpendapat haram, yang 1 halal, mungkin oleh kita lebih mengikuti pendapat yang lebih banyak. Itu untuk lebih amannya, ya. Kalau ada 3 pendapat yang mengharamkan, yang 1 halal, berarti kita lebih ke yang mengharamkan, jangan dimakan. Lalu yang berikutnya Bapak dan Ibu, jangkrik ya. Nah, jangkrik kalau menurut pendapat ulama Hanafiyah, jangkrik ini beliau tidak berpendapat. Di sini dikosongkan. Tapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, jangkrik itu hukumnya halal. Dikategorikan dengan binatang belalang gitu ya. Dekat dengan belalang. Lalu yang berikutnya adalah katak. Katak dalam bahasa kita adalah kodok. Monggo ibu-ibu supados dipun perhatikan, ini sudah masuk ke binatang yang setiap hari kita dapati di masyarakat kita, nggih, Pak Bu. Katak atau kodok menurut Hanafiyah dan Malikiyah itu halal. Tapi kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu haram. Nggih. Itu katak alias kodok. Lalu yang berikutnya kepiting. Nah ini yang tren, kepiting ya. Dulu sempat jadi perdebatan ya. Ada yang satu mengatakan piting itu hukumnya haram ya. Satu lagi hukumnya halal. Tanpa dengan ilmu atau pengetahuan. Yang satu menghukumi haram karena piting memiliki capit. Yang satu lagi halal karena ini dasurnya. Nah sekarang apa hukumnya kepiting? Nah kalau menurut Imam Hanafiyah, piting itu hukumnya haram. Ini Hanafiyah. Tapi kalau menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, kepiting itu hukumnya halal. Dikategorikan masuk ke binatang laut. Yang sering mengkonsumsi kepiting, alhamdulillah. Ternyata 3 ulama mazhab menghukumi halal, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Kepiting itu hukumnya halal. Yang berikutnya sampai ke masalah kutu. Bu, kutu niku napa, Bu? Tumang. Nah, yang pernah ditakoni perihal tentang kutu orang bisa jawab. Ya karena belum ada pengetahuan. Makanya ibu-ibu ari petan-petanan terus oli tuma digigit. Mbok tak kowe digigite ditok kenapa didelengnya ora paham. Ya. Esiana sing tokan petan-petanan gigit tuma. Ya, mestine nek oli tuma set dolon nang lantai terus gidas itu ya. Tapi kalau dulu itu masih digigit. Gimana dengan hukumnya kutu atau tuma? Wah, ternyata Bapak Ibu, ternyata ini perkara kecil ya. Tuma itu kan binatang paling kecil itu ya. Dan hidupnya ada di kepala kita. Ternyata hukum kutu, memakan kutu dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, keempat madhab itu menghukumi haram. Ayo, ya. Ya ibu-ibu perlu diperhatikan sekali. Ya. Kutu menurut imam 4 madhab
ya, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa hukum mengkonsumsi kutu hukumnya haram. Paham ya Bu? Wis mbokan miki aku ngain penjelasan pirang-pirang, paling sing jenengan kudu nyantol iki tumak. Ya. Soalnya panjenengan hampir tiap hari petan-petanan. Oleh tumak langsung digites. Jangan digigit ya, walau tidak ditelan gitu ya. Jadi kutu menurut 4 mazhab itu malah dihukumi haram. Kutu. Yang berikutnya lintah. Nah, lintah. Apa hukumnya lintah? Hukumnya lintah menurut 4 imam mazhab juga hukumnya haram. Alasannya lintah termasuk kategori binatang yang membahayakan. 4-empatnya itu menghukumi haram. Itu hukum apa tadi? Lintah. Rispo di sini tidak terdapat. Jadi mungkin dikategorikan ke binatang mana lah gitu ya. Karena di sini tidak kita dapati ada kata rispo ya. Memang semua binatang kalau di data itu ribuan mungkin ya. Jadi di sini cuma ada 100 daftar nama binatang yang disebutkan, tapi untungnya tumam lebu nang kono. Nah, yang berikutnya adalah nyamuk. Bu, nyamuk. Nyamuk itu ya juga oleh para ulama mazhab keempat-empatnya menghukumi haram. Nyamuk hukumnya haram. Yang berikutnya tikus. Nah, ini kadang-kadang ana wong sing nakal gawe bakso dagingnya bukan daging sapi, tapi ada yang menggunakan daging tikus. Itu pedagang nakal itu ya. Itu pedagang nakal. Ya tidak semua, ada oknum lah ya, ada oknum 1-2 orang pedagang yang kadang-kadang nakal. Apa hukumnya tikus Bapak Ibu? Tikus dari 4 mazhab juga menghukumi haram. Ya. Makanya tikusnya lemu pisan ya. Gitu ya. Ya kalau kita lihat tikus got mungkin jijik, tapi kalau tikus yang dipelihara itu kan kadang-kadang bersih. Nah, ini bisa terlena kita. Kalau tidak tahu dikiranya halal gitu ya. Yang berikutnya sing tokaning balongan apa hukum memakan tiram? Tiram ya, kok dari 100 binatang termasuk di dalamnya ada tiram, berarti tiram terkenal juga ya. Tiram binatang yang nempel di kayu-kayu di balongan maupun di sungai itu ya. Tiram yang cangkangnya itu bagaikan keramik. Yo, atas nemen ya. Utawane kayak semen sing wis garing, itu tiram. Nah, tiram Bapak Ibu ternyata oleh Hanafiyah itu hukumnya haram. Tapi 3 mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu menghukumi halal. Tiram ya, dikategorikan dengan hewan laut. Jadi monggo Bapak Ibu yang suka makan tiram, alhamdulillah tiram itu menurut 3 mazhab kecuali Hanafiyah itu hukumnya halal. Yang terakhir Bapak Ibu dari 100 yang mungkin saya pilih-pilih saja yang kadang oleh kita meragukan. Yang terakhir adalah ulat. Bahasa gerintingnya uler. Nah, kira-kira ular itu hukumnya apa? Ya. Ulat semua 4 mazhab imam menghukumi haram.
ya. Karena termasuk binatang yang membahayakan. Bukan saja menjijikan tapi juga membahayakan. Itulah ulat atau ular ya. Ular itu hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan belatung? Belatung nggih? Bahasa gerintingnya? Nah, itu dikategorikan masuk ke ulat. Ya. Lalu bagaimana dengan ular gendon? Aneh kene laka ular gendon. Ya mungkin masuknya ke ulat lah ya. Ya soalnya kan ular gendon juga akeh sing doyan, Pak. Ya. Ular gendon akeh sing doyan. Ular sing ana ning sakjerone wit petek, wit turi, ya. Nek wit turi sing gede, sing umure wis tua, wit turine biasanya dong dibongkar nang jerone anak ulat gendon. Ya. Lemu putih kemronyos. Nah, itu hukumnya haram. Masuk ke kategori ulat. Bahkan 4 imam mazhab menghukumi haram. Itu di pohon aren atau apa itu juga ada ulatnya. Nah itu Bapak Ibu menambahkan saja perihal tentang masalah makanan atau minuman yang dianggap oleh kita membingungkan atau meragukan. Nah kita mendapati penjelasan, keterangan, pendapat-pendapat para imam. Selanjutnya oleh kita disimpulkan jika lebih banyak para ulama yang menghukumi haram, kita ikuti saja. Kalau ada yang menghukumi halal tergantung. Kalau memang kita dalam keadaan tertentu mengkonsumsi monggo. Kalau toh tidak juga enggak usah. Itu Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya kelanjutan dari hadis yang kemarin kita bacakan. Wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Kata Rasulullah, ingatlah bahwa di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, mudghah, gitu ya, segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah jasad itu, dan jika ia buruk maka buruklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Bapak Ibu, dalam tubuh kita ini ada yang namanya mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Nek segumpal daging kue apik, insya Allah jasad kita bagus. Tapi kalau segumpal daging tersebut buruk, maka jasad kita pun dianggap buruk. Nah, segumpal daging itu apa? Qalbu, hati. Ada beberapa penyakit hati, ya. Dan ini kita rasakan Bapak Ibu. Bukan saja Bapak dan Ibu, saya pun merasakan sendiri. Ada beberapa contoh penyakit hati yang apabila kita tidak bisa menangkalnya, kita tidak bisa mengobati dirinya dengan penyakit itu, maka tubuh kita ini, jasad kita ini akan terbawa dengan penyakit itu. Apa contohnya Bapak Ibu? Hasad. Ini penyakit hati yang harus kita hindari. Hasad ataupun hasud. Apa contoh dari hasad maupun hasud? Ya, termasuk mungkin yang lebih populer lagi itu adalah orang yang suka ngompor-ngompori, yaitu hasud. Atau bahasa yang lebih anuknya mungkin sering apa ya, ngejak-ngejak sing ora bener lah ya. Itu hasud atau hasad, itu penyakit hati. Kalau itu ada di antara kita, segeralah untuk dihindari, dibuang dari diri kita. Itu penyakit.
Kemudian yang berikutnya apa Bapak Ibu? Penyakit hati itu apa? Hasud, iri. Ya, iri. Boleh ada sesuatu yang dibolehkan perkara iri, apa? Perihal tentang masalah ibadah. Orang itu kok ibadahnya mantap, kenapa saya tidak? Boleh kita iri. Tapi dalam perkara duniawi dan perkara-perkara lain itu tidak boleh. Karena itu justru akan menjerumuskan kita. Ya. Contoh, kayak persaku wong sembayangnya ya doglang dagling, pendak ari eling ngetok. Tapi kan nyambut gawane gampang nemen ya. Nyong sing jarenya salat 5 waktu full, apane full, ini kayak kieu bae ya. Itu ndak boleh. Ndak boleh. Ketahuilah Bapak Ibu, karena ada sesuatu yang oleh kita tidak ketahui. Ketika kita dalam kehidupannya seperti ini, kita taat ibadah, bisa jadi ketika kita ekonominya mapan, kita akan lupa dengan Allah. Allah tahu kalau kita mungkin bisa seperti itu, makanya ya misalkan si A, si Fulan, oleh Allah ekonominya ya kayak gitu. Karena apa? Dengan seperti itu dia terjaga. Itu yang patut kita pahami. Ngerti ya Bu ya? Ya, hasad, iri. Yang berikutnya dengki. Dengki. Ya Allah, tadi sing jenenge hasad, iri, dengki dan lain-lain itu adalah bagian contoh dari penyakit hati yang apabila oleh kita tidak mampu untuk dihindari dari diri kita, maka kita itu akan larut ke sana. Dan itu akan sangat membahayakan untuk kita. Persoalan ini, mohon maaf, enggak Bapak Ibu, saya juga sering mengalami hal-hal demikian. Ya wong kabeh duwe ati. Tinggal bagaimana kita bisa mengobati diri kita masing-masing. Bukan mengobati dengan diri kita kok enggak mampu, ya kita datang ke orang yang dianggap untuk bisa memberikan obat. Ya. Artinya memberikan saran, memberikan masukan. Atau paling tidak Bapak Ibu, saya kasih ya. Orang yang mungkin lagi kena penyakit-penyakit seperti itu, ya biasanya, mohon maaf, biasanya itu jarang zikir dan jarang baca Quran. Tapi insya Allah kalau kita pandai berzikir dan membaca Al-Quran, penyakit-penyakit kolbun itu akan senantiasa hindar dari kita. Laungis ayatnya jelas, ya. Dengan mengingat kepada Allah, maka hati kita akan semakin tenang. Nek hatine tenang berarti bersih, penyakitnya langka. Tapi yang hatine kayong serba kayong, ya itu tanda-tanda. Ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan nggih Bu nggih, ono tanggane tuku TV ya panas kan dan lain sebagainya. Itu contoh. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, kiranya itu yang bisa disampaikan. Hadis tentang halal dan haram yang disambung dengan perihal tentang penyakit hati tadi, ya, itu alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah untuk Jumat yang akan datang kita beralih ke hadis berikutnya, perihal tentang agama itu adalah nasihat. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita bersama, memberikan pengetahuan untuk kita, dan mudah-mudahan hidup kita di masyarakat, hidup kita di dunia ini semakin berhati-hati. Demikian saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.